Bapak Ibu sudah ndak bingung kan ya untuk masalah yang herbal, nyarinya di mana? Tahulah ya tempatnya ya. Banyak di Gang Pinggir. Ada di Bekojan juga ada, Gang Pinggir ada. Jadi daerah-daerah itu pasti ada. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oh ya, tadi Ibu itu tadi menanyakan gimana cara merebus kaldu supaya bening. Ini proses ini sama Bu. Ini yang saya nanti akan jelaskan. Itu adalah sama saat membuat kaldu ayam sama kaldu sapi, itu sama ya. Prosesnya simple banget Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu butuhkan ada proses namanya blanching. Blanch adalah merebus dengan teknik waktu yang singkat. Oke. Nah, salah satu contohnya adalah gimana toh maksudnya blanching. Ibu tinggal menyiapkan air ya. Kemudian dipanaskan sampai mendidih, sampai sangat mendidih. Oke. Kemudian si ayam ini ya, itu dimasukkan, kemudian diaduk-aduk. Secara otomatis airnya yang tadi mendidih itu akan tenang. Betul? Nah, saat tenang kita tunggu dulu sampai mendidih lagi. Oke, sudah mendidih lagi, kita aduk-aduk secara kasar. Aduk aja kasar. Nggak usah ditutup. Jadi kita aduk-aduk, nanti hasilnya didihannya akan keluar kotorannya. Ya. Nah, sesudah keluar kotorannya cukup banyak, ya, ayamnya kan pasti agak mateng ya Bu ya. Nah, kemudian matikan apinya, kita buang airnya semua. Oke, kita buang airnya, ayamnya dicuci di aliran air. Oke. Nah, setelah dicuci aliran air, ayamnya harus sampai dingin lagi, Bu. Karena dibanjurin air terus. Betul ya? Nah, selanjutnya adalah kita membuat kaldu. Membuat kaldu caranya gimana? Siapkan air, jangan dipanaskan. Masukkan ayam dulu, baru kita panaskan. Dan tidak boleh mendidih. Itu adalah kaldu yang terbaik. Dan ditambah dengan 3 bahan. Kalau saya bilang, saya ingat-ingatnya waktu kuliah tuh sampai pusing ya. Jadi saya ingatnya caoca, carrot, onion, seleri, wortel, bombay, dan seledri. Oke, jadi simpelnya seperti itu. Pak, seberapa banyak? Nggak usah dihitung banyaknya. Bapak Ibu bisa pakai kulit wortel, bisa. Atau bombaynya mau sekulitnya, masukin aja. Itu kalau di hotel adalah namanya trimmingan. Trimmingan itu jadi sisa, bukan sisa bahan kotor ya, tapi sisa bahan bersih. Itu akan dimasukkan semua ke sana. Seleri juga sama. Seleri yang bagus adalah seleri import yang besar sebenarnya. Oke. Nah, yang paling bagus lagi adalah akar seledri. Itu paling terbaik sebenarnya. Cuman setahu saya di Gang Baru selama hidup saya kok ngelihat baru sekali. Saya muternya puluhan kali, baru sekali saya lihat. Itu pun pesanan orang ternyata. Jadi tidak boleh dibeli. Itu. Jadi bisa digunakan mungkin seledri biasa aja, tidak masalah. Cuman kalau Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menemukan akar seledri, sangat bagus sekali. Itu vitamin serta rasanya dan lain-lain sangat bagus sekali. Seperti itu. Sama halnya dengan sapi. Bapak Ibu mungkin ada yang mempertanyakan, bikin sop buntut kok keruhnya enggak karuan ya? Menyebalkan banget ya. Penampilannya jelek seperti itu. Nah, caranya sama seperti tadi. Jadi buntut yang sudah dipotong-potong, kemudian kita masukkan ke air mendidih, kita aduk terus. Kalau untuk sapi mungkin agak lama, bukan bentar. Kalau ayam kurang lebih sekitar 5-10 menit ya. Kalau sapi bisa sekitar 15 menit diaduk terus sampai benar-benar kotorannya keluar semua. Oke. Setelah nanti keluar kotorannya semua, kita buang semua airnya, kita cuci. Kalau perlu mungkin sapi itu pakai sikat gigi, Bu. Ya, dibersihin sampai benar-benar bersih. Ya memang tidak ada giginya sih, tapi nyikatnya maksudnya ya. Itu. Nah, setelah disikat bersih
dalam aliran air, kemudian baru kita rebus lagi menggunakan air dingin. Air bukan dingin sih, air normal aja dari awal, dan tidak boleh sampai berbuih seperti itu. Pasti hasilnya bening. Saya sudah ngelesin privat berkali-kali, datang ke rumah hasilnya pasti bening, tidak pernah keruh pasti. Apinya tidak usah besar karena kita pengen kaldunya itu. Oke, ada lagi? Tadi mau tanya itu loh, buat mayones sendiri itu bahannya apa, terus caranya bagaimana, tadi saya kurang jelas. Oke, ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pengen coba bikin mayones sendiri, bahannya simple, kuning telur dan minyak. Minyaknya saya harapkan minyak yang cukup bagus, karena itu adalah minyak yang akan masuk ke tubuh kita. Oke, nah minyaknya tidak perlu pakai zaitun, minyak zaitun tidak perlu, cukup canola atau sunflower sudah sangat cukup sekali. Biasanya restoran akan membuat dengan menggunakan salad oil, hanya pakai salad oil aja. Itu adalah kandungannya, nutrisinya sangat rendah, standar lah istilahnya seperti itu. Perbandingannya 3 kuning telur menggunakan 500 ml minyak. Itu. Jadi 3 kuning telur broiler ya, enggak perlu ayam kampung, enggak usah. Itu biasanya malah enggak jadi malahan. Itu. Jadi 3 kuning telur broiler, kemudian kita campurkan dengan minyak 500 ml. Tekniknya, nah ini yang paling sering parah adalah resikonya pecah. Pecah itu memisah antara kuning dan antara minyak. Triknya simple. Bapak Ibu ambil namanya mustard, French mustard, jadi kuning. Kuning-kuning itu biasanya dipakai burger zaman dulu. Itu rasanya asem. Itu namanya mustard, French mustard. Oke. Bapak Ibu ambil aja 1 sendok teh, dimasukkan ke kuning telurnya. Oke. Jangan sampai ada putih telurnya ya, karena akan membuat semakin sulit itu nanti. Oke. Setelah dimasukkan, dikocok dulu menggunakan balon whisk namanya, kayak kocokan telur gitu. Bentuknya yang seperti balon, jangan yang melingkar, karena yang melingkar ini Bapak Ibu nanti akan pegel pasti itu. Oke. Nah, dikocok dulu. Warna kuning telur yang awal adalah kuning telur yang cerah. Oke. Kemudian setelah dikocok, sampai kapan ngocoknya? Sampai kuning telurnya warnanya pucat. Jadi warnanya tuh agak seperti tidak cerah, tidak seger gitu kesannya. Dan dia akan mengental nanti saat dikocok. Cara mengocok harus satu arah. Kalau Bapak Ibu mau arahnya seperti ini, ya seperti ini. Jangan setelah gini, aduh capek, balik lagi, jangan. Oke. Setelah itu harus konstan. Konstan artinya jangan waktu awal banter, wah kenceng banget. Setelah itu loyo lama-lama, kesel, pelan aja, ndak bisa. Ndak perlu cepat, hanya perlu konstan aja. Jadi mau pelan dari awal ndak apa-apa, boleh. Pelan aja boleh. Yang penting konstan tetap. Oke. Setelah dikocok, kuning telur menjadi pucat, kita masukkan minyak sedikit demi sedikit. Pertama sedikit aja. Oke, kita campurkan. Sedikit lagi. Nanti semakin banyak dia akan mengental. Sudah jadi sebuah mayones itu. Nah, nanti kalau sudah tinggal 1/4, jadi 1/4 dari 500 ml sekitar 125 ya, langsung tumplekin aja enggak masalah, berani. Tapi kalau dari awal jangan. Begitu itu terlalu banyak, kita tidak konstan, bubar, pasti akan pecah. Itu. Setelah itu tinggal diberi seasoning. Seasoning tuh garam, merica, gula juga jangan ya, kalau western hindari untuk gula. Kemudian ada lagi LNP, namanya LNP sauce. Itu jenis dari Worcestershire sauce namanya. Tapi Bapak Ibu paling gampang cari aja L dan P.
L dan P saus. Masih tidak ketemu, cari A1. Itu. Jadi ada dua pilihan ya, L dan P saus atau A1, A1 itu. Yang itu hanya pilihannya coklat seperti itu ya Pak ya? Ya, coklat. Itu adalah simbolnya saus Inggrisnya Weston. Itu. Jadi Pak kalau mau pakai saus Inggris Chinese gimana? Ya bisa sih, tapi kok jadi wagu ya nanti rasanya gitu. Seperti itu. Nah, satu lagi mungkin untuk melengkapi ya pertanyaan tersebut, kalau pecah gimana? Meh dibuang? Nggak, jangan, oke? Jangan dibuang. Caranya simple. Ini adalah bahan pecah, oke? Bapak Ibu siapkan kuning telur satu aja, hanya satu. Kemudian dikocok, kuningnya aja dikocok sampai pucat lagi. Anggaplah barang rusak ini adalah minyak. Jadi masukkan pelan-pelan ke dalam kocokan kuning telur yang tadi satu. Nanti akan berhasil, akan menjadi sebuah mayones lagi. Oke, di kondisi cukup dingin. Jangan kondisi panas-panas bikin mayones pecah pasti. Jadi paling tidak suhu ruangan seperti ini cukup. Kalau takut masuk freezer aja sekalian, ngocoknya di depan freezer, aman gitu. Jadi kalau dulu di hotel ya simple, kita ada ruangan kulkas, itu ruangan freezer, kita masuk kedinginan sambil ngocok telur, aman, pasti tidak akan pecah itu. Itu dulu zaman saya waktu kuliah seperti itu. Pengen cepet masuk aja ruangan freezer gitu ya, jadi mudah seperti itu. Cara menanganinya simple banget seperti itu. Jadi jangan dibuang, jangan, sayang Bu, itu minyaknya juga mahal soalnya. Itu ada lagi mungkin mayones, jelas ya Bu? Oke ya.